Halo semuanya, Halo semuanya, halo. aku Jessica. Aku Ervin. Saya Raffi Ramadan. Sekarang kita mau ngejelasin tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke. Yang pertama kita mau jelasin persebaran flora di Indonesia dulu. Jadi yang pertama tuh ada flora kawasan barat atau bercorak asiatis. Jadi flora di kawasan barat itu memiliki corak yang sama dengan flora Asia atau dinamakan asiatis. Jenis flora ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Flora di wilayah ini biasanya berada di hutan hujan tropis yang didominasi oleh pohon yang tinggi dan besar. Pohon-pohon ini membentuk tajuk yang terdiri dari banyak lapisan dan biasanya memiliki tinggi 45 meter dan akan meninggi setiap tahunnya. Nah, selain pohon-pohonan, terdapat juga berbagai jenis macam bunga yang tumbuh di hutan hujan tropis di kawasan barat Indonesia seperti bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan bunga anggrek. Nah, yang kedua itu ada flora kawasan peralihan atau WALES. Wilayah peralihan ini berada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, apabila dilihat dari letak pulaunya, flora di kawasan peralihan itu memiliki karakteristik tanaman yang dapat bertahan hidup di iklim kering dan dengan suhu yang relatif cenderung panas. Yang ketiga ada flora kawasan timur. Flora kawasan timur tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Umumnya, flora di wilayah ini tersebar di hutan hujan tropis yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang ada di Australia. Tumbuhan yang ditemukan di wilayah ini diantaranya pohon sagu, pohon mangrove, dan pohon nipah. Jadi itu adalah 3 persebaran flora di Indonesia. Kalau untuk persebaran fauna di Indonesia, itu tidak terlepas dari sejarah pembentukan kepulauan Indonesia. Bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki kekerabatan dengan hewan Asia karena pernah menjadi satu daratan. Wilayah Papua memiliki kekerabatan dengan hewan Australia, sedangkan Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku itu termasuk dalam benua Asia maupun Australia, melainkan percampuran dari keduanya. Jadi ada 3 pembagian menurut para ilmuwan terkait pembagian fauna, yaitu Wallace, Weber, dan Lydekker. Jadi di sini saya bakal ngejelasin dari yang menurut Wallace. Pada tahun 1910, Wallace mempertimbangkan keunikan Sulawesi yang dianggapnya memiliki kekhasan sendiri daripada wilayah lain. Wallace menduga bahwa wilayah Sulawesi dahulu pernah menyambung benua Asia dan Australia. Wallace kemudian membagi wilayah khusus tersebut dari timur Filipina melewati Selat Makassar dan antara Bali dan Lombok. Garis ini kemudian dikenal dengan garis Wallace. Sulawesi dianggap sebagai daerah peralihan antara fauna Asia dan fauna Australia di Indonesia. Jadi ada 2 juga tipenya tuh, jadi ada fauna asiatis atau tipe Asia, jadi memiliki persebaran di Indonesia bagian barat dengan batas Selat Makassar dan Selat Lombok. Jadi itu contohnya kayak tapir kan dari Sumatera dan Kalimantan, banteng dari Jawa dan Kalimantan, terus ada orang hutan dari Sumatera Utara dan Kalimantan. Terus ada fauna Australis. Jadi itu contohnya ada burung, cendrawasih, kasuari, nuri, dan raja udang. Terus amfibinya tuh ada kayak katak pohon, katak terbang, dan katak air. Terus ada Terus di sini ada pembagian fauna menurut Weber. Weber membagi persebaran fauna di Indonesia itu menjadi 2, yaitu fauna asiatis dan australis. Tapi nggak semua binatang dijadikan dasar memiliki garis batas yang sama. Jadi contohnya itu hewan yang melata dan kupu-kupu Asia itu nembus lebih jauh ke arah timur daripada burung dan siput. Terus pembagian fauna menurut Weber di Indonesia bagian barat merupakan fauna asiatis, sedangkan wilayah tengah dan timur merupakan fauna australis. Selanjutnya yang terakhir ada pembagian fauna menurut Lydekker. Lydekker ini menentukan bahwa batas barat fauna Australia menggunakan garis kontur dan mengikuti kedalaman laut antara 180 sampai 200 meter yang berada sekitar paparan Saul dan paparan Sunda. Batas yang sama dengan yang ditentukan Wallace pada wilayah fauna australis. Perbedaan antara fauna asiatis dan australis terpisahkan oleh perairan yang cukup luas dan dalam hingga mencapai kedalaman 1000 meter. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngejelasin perbedaannya fauna asiatis sama fauna australis. Yang pertama, kalau fauna asiatis itu mamalianya berbadan besar, sedangkan fauna Australia itu mamalianya kecil-kecil. Terus yang kedua, fauna asiatis itu hewannya nggak berkantung, tapi kalau fauna australis itu ada hewan yang berkantung. Tuh. Terus yang ketiga, di fauna asiatis itu memiliki beragam jenis kera.
Sedangkan di Australia tuh nggak ada kera. Terus di Asiatis itu ada jenis burung berwarna sedikit. Jadi kayak jenis-jenis burung yang warnanya jenis-jenis burung yang berwarna itu sedikit. Iya, Gitu. Sedangkan kalau Kalau di Australia tuh banyak. ya, terus yang kelima itu kalau Asiatis itu memiliki banyak jenis kucing sama anjing. Kalau Australis itu nggak ada jenis kucing liar dan anjing. Nah yang terakhir tuh jenis ikan air tawar banyak kalau di Asiatis, sedangkan kalau di Australia itu jenis ikan air tawar sedikit. Ya, Jadi itu aja yang kita bisa bahas. di persebaran flora dan fauna. Thank Ya, you. Bye-bye. Thank you.